Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Miftah dan yang saya hormati guru-guru SMK Al-Miftah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan ini saya bisa mempresentasikan hasil proyek saya. Langsung saja ke judul video kami adalah film pendek anak yatim. Nama Muhammad Ali Mukhtar, kelas 12 multimedia, pembimbing Bapak Ahmad Zaini Eskom. Latar belakang, anak yatim ialah seorang anak yang masih kecil, lemah, dan belum mampu berdiri sendiri yang ditinggalkan oleh orang tua yang menanggung biaya penghidupannya. Sebagai anak yang hidup penuh dengan penderitaan dan serba kekurangan, pastilah mempunyai keinginan yang wajar baik dari segi fisik maupun segi mental. Anak yatim juga digambarkan sebagai seorang yang tidak memperoleh pelayanan yang layak serta penghormatan. Ia sering didorong dengan kuat dan lain-lain. Anak yatim tidaklah sebagai anak yang telah kehilangan nasab dari orang tuanya, tetapi secara kritis kata yatim ditempatkan pada setiap anak yang tidak mendapatkan akses sosial secara optimal, yakni masalah pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Tujuan menyelesaikan tugas akhir final project jurusan MM di SMK Al-Miftah, menyampaikan pesan kepada masyarakat luas agar selalu menyayangi dan peduli terhadap anak yatim. Kesimpulan: 1. Kemampuan kerja. 2. Kreativitas. 3. Hasil kerja yang berkualitas. 4. Disiplin waktu. 5. Kerajinan dalam bekerja. 6. Tahu bagaimana cara membuat suatu video. Pengertian film pendek. Film pendek adalah salah satu bentuk film paling simpel dan paling kompleks. Film pendek merupakan seni budaya menjelaskan kehidupan sehari-hari yang di dalamnya mengandung banyak arti. Secara teknis, film pendek merupakan film yang memiliki durasi di bawah 50 menit. Bahan dan alat: 1. Komputer. 2. Nikon D3100. 3. Nikon D7100. 4. Magic Vegas Pro 14. 5. Microsoft Office 2010. 6. Microsoft Office PowerPoint 2010. Pemeran Imam, kameramen Muhammad Ali Mukhtar, editing video Muhammad Ali Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Imam. Aku berumur 18 tahun. Aku ditinggal ayah semenjak aku lulus SD. Aku adalah anak seorang petani. Sewaktu meninggalnya ayah, aku tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan harta yang aku punya. Aku pun mengganti posisi ayahku dulu menjadi seorang petani. Aku harus mencari nafkah sebagai pengganti kepala rumah tangga. Meskipun terasa tampak panas dan lelah, aku harus melakukannya dengan kuat dan sabar demi ibu yang sakit di rumah. Setelah ini pun yang aku jalani, aku tetap ingat ibu yang masih lapar. Aku pun harus membeli beras. Terkadang uang yang aku dapat ini hasil dikasih ke orang sekitar. Meskipun sedikit, aku menerimanya, dan semoga yang memberi dikasih balasan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya menghadapi kehidupan ini sangatlah berat, namun aku tetap teguh meski banyak cobaan yang menempuhku, karena aku harus sabar dan tetap melangkah untuk melanjutkan hidup.
Jam pun terus berputar, lelah pun semakin bertambah. Aku harus kembali ke hutan dekat sawah untuk mencari kayu-kayuan yang kering guna untuk memasak nasi dan air. Sedikit demi sedikit yang aku bawa, aku harus cepat-cepat. Kasihan ibu yang masih belum makan di rumah. Aku pun harus belajar mandiri, tidak seperti dulu lagi yang cuma terima jadi. Aku sekarang harus menggantikan posisi ibu yang dulu memasakkan setiap hari, dan sekarang aku harus memasak sendiri untuk ibu. Meskipun masih memasak dengan alat seadanya, aku yang masih menggunakan kayu bakar dan panci yang masih ditaruh di atas tubuhnya. Setelah matang, aku harus membawakan sepiring nasi dan sebotol air untuk ibu agar tidak lambat makan. Ibuku tidak bisa makan sendiri lagi. Sekarang aku harus memakannya sendiri karena ibuku terkena sakit lumpuh sejak meninggalnya ayah. Saat itu aku berniat untuk mengobati ibu di rumah sakit, tetapi aku tidak punya cukup uang untuk mengobatinya. Dari dulu aku sangat ingin sekali ibuku sembuh agar aku bisa mendapatkan kasih sayang ibu untuk seorang anaknya. Sekarang aku hanya bisa pasrah menerima kenyataan yang sudah terjadi pada diriku. Jalan keluar satu-satunya adalah kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bersujud dan bertimpu di atas hamparan sajadah. Berdoa kepada Sang Pencipta agar diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran, serta keikhlasan menjalani ujian ini. Memohon agar ibuku diberi kesembuhan. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Amin. Sebelum pergi ke kuburan ayah, aku harus meminta izin ke ibu dengan mencium tangannya yang sudah sangat keriput, karena ridha Allah ada di ridha orang tua. Assalamualaikum ahli diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insya'allah la nahikuna nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Andai ayah ada di depanku saat ini, mungkin aku sudah memeluknya dan menceritakan keluh kesahku. Kepergianmu membuatku mengerti bahwa rindu paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada. Namun, kepergianmu pun mengajarkan bahwa Tuhan selalu ada untuk mendengarkan segala doa dan harapan. Ya Allah, terangkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka. Karuniakan buatnya surga tanpa hisab. Sekian, terima kasih. Contohnya ini, kamu sebagai seorang petani, masa beli beras gitu ya, lebih bagus kamu beli telur aja, beli lauknya. Karena setahu saya petani itu yang menanam padi itu biasanya padinya itu tidak dijual tapi dimakan sendiri. Kalau toh dapat bantuan atau apa itu biasanya dia bukan telur, dia betul.
Kalau yang dimakan sendiri itu para petani itu makan hasil panennya sendiri, karena apa? Berasnya lebih bagus, jauh lebih bagus, kemudian lebih murah karena tidak perlu mengeluarkan uang ekstra. Jadi tenaga yang dikeluarkan untuk bercocok tanam itu biaya. Itu nomor satu yang miss. Jadi sebaiknya yang beli warung itu mungkin lebih pas kalau itu adalah lauk seperti telur. Kemudian kalau kamu menambahkan teks di situ agar bisa dibaca orang gitu, itu sebaiknya teksnya itu diperbesar. Tidak muat satu halaman tidak apa-apa, satu frame tidak apa-apa. Lebih besar dikit, tapi nanti setiap detik lanjutannya diulang berlanjut agar bisa dibaca. Saya belum selesai baca tadi sudah hilang tulisannya. Itu berapa? Kemudian yang masalah teknis ini seperti yang waktu kamu konsultasi ke saya sebenarnya. Jadi jangan sampai background musik itu melampaui atau menyamai naratornya. Musiknya itu terlalu menonjol, volumenya kurang dulu, karena suara naratornya jadi tenggelam atau jadi sama, jadi bercampur dengan musik kayak lagu gitu. Nah kalau lagu antara vokal dengan musik itu balance, tapi kalau narasi atau narator dengan background musik itu film, itu musiknya hampir tidak kedengeran, tapi sayup-sayup ada gitu. Musiknya kerasa tapi naratornya jauh menonjol. Dari saya itu aja, dan barometer saya tetap gitu ya, sebaiknya kalau kalian ada di kelasnya yang mau membuat proyek video atau film, saya sarankan minimal 2 orang tim. Jadi kalau sendirian kurang kurang mixnya gitu ya, kurang variasinya. Ini itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Judul filmnya tentang anak yatim. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Seni. Yang menjadi sorotan saya sebenarnya adalah lebih banyak backsoundnya itu lebih kencang, lebih nyaring daripada naratornya yang disampaikan, narasi yang disampaikan oleh naratornya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang menjadi poin penting di sini, ketika kita membuat film, apa yang disampaikan, pesannya apa? Pesannya mungkin bahwa seorang anak yatim itu harus mempunyai semangat di dalam berjuang, selalu mendoakan ayahnya atau ibunya yang sudah meninggal. Itu juga harus disampaikan. Jadi pesan apa yang ingin disampaikan itu kurang mengena. Meskipun tadi juga ada doa gitu, tapi sekali lagi mohon poin pentingnya, pesannya itu tersampaikan kepada yang melihat, sehingga tadi antara background dengan suara narator itu tidak cukup didengar, bahkan noise-nya juga kalau bisa dikurangi. Itu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.